Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suradali Berkah Official. Kali ini SBF ada di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak. Kita mengikuti pelatihan pembuatan pupuk kompos. Berikut diskusinya. Desa Suradadi, Kecamatan Gejah, Kabupaten Demak. Pak Dokter Nyun Sewu mau bertanya berkaitan dengan budidaya ternak sapi. Karena dalam beternak itu kan yang kita inginkan adalah penghasilan. Sedangkan yang disampaikan tadi kan berkaitan dengan pakan terutama pakan segar dengan pengawetan. Sedangkan untuk wilayah terutama di Demak Timur, lokasinya kan terutama di Jawa lah, lokasinya tidak seluas di luar Jawa, misal di sawit dan sebagainya. Jika kita menggunakan hijauan atau rumput tanam, kan harus mengorbankan tanah kita yang produktif. Kan gue mana? Nah, misal ketika ada limbah pertanian yang kita tahu secara nutrisi apakah memiliki pengaruh dalam reproduksi, misal seperti campurannya yang tidak besar atau kandungan yang lain, itu satu. Yang kedua itu berkaitan dengan waktu IB ya. Agar kita mendapatkan cempe yang jumbo kualitas unggul, kira-kira itu indukannya itu minimal BCS berapa? Nah, kita berapa kan? Kadang anggur dikawinke penting birahi tapi protes mana kok cilik, padahal genetiknya bagus kayak gitu. Oke, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu menunggu pertanyaan yang seperti ini. Jadi pertanyaan yang benar-benar ngerti usaha ternak. Untuk limbah hasil pertanian ada beberapa yang bisa digunakan, tapi tidak semua. Contoh, kalau jenengan tahu biji kopra, kulit kopra, itu beberapa ada yang menggunakan. Terus kemudian bungkil kacang, ada beberapa yang menggunakan. Rendengan-rendengan boleh. Yang paling sering ditinggalkan oleh para pengusaha sapi itu adalah kulit singkong. Dulu 2016 saya di Tuban masih menggunakan kulit singkong itu namanya apa ya? Kerucilan, nadian kucing. Kulit biasanya dibuang kalau di pasar. Itu digunakan untuk campuran pangan, efeknya bagus. Karena apa? Karbohidratnya bagus, nutrisinya bagus. Ada burungnya. Cyanidanya terlalu tinggi pertama. Kedua, pengolahan lemak terlalu banyak. Dengan pengolahan lemak apa? Sapi lemak akhirnya matang. Nah, kalau untuk biji-bijian, bungkil-bungkilan selama ini ya, saya tahu masih banyak digunakan. Jadi untuk bungkil-bungkilan, silakan. Misalkan jenengan punya bahan apa? Nanti kita diskusikan. Yang saya tadi membahas tentang jerami. Saya pernah dicoba tentang jerami dengan rumput. Nah, sebagai pakan pokok. Tapi rumput liar. Pernah meninggalkan jerami karena kalah start dengan orang luar. Akhirnya hasilnya pokoknya kurang semua. Padahal sudah pakai pola dan sebagainya. Nah, kenapa? Apakah karena emang seratnya kurang atau gimana? Kalau untuk masalah bokong semok dan badan besar, itu tidak berhubungan tidak hanya satu faktor serat, banyak faktor. Bisa jadi dari karbohidratnya, dari energi, dari protein, dan dari asam esensial. Nah, kalau pengen melihat bokong semoknya itu gampang. Kunci utamanya gue raganya sih. Oh iya. Nah, kalau misalnya raganya sudah bagus, kita tinggal perbaiki dia mainnya mau di apa. Atau mungkin proteinnya kita tambahi, atau mungkin pengen gede loh ya. Lemaknya kita suntik, dalam artian lemaknya digenjot. Nah, ada beberapa kandungan yang ada lemaknya. Bisa lebih ekstrim lagi dengan cara penambahan air. Nah, penambahan air tapi bukan gelonggong, ada cara lain. Nah, bukan di gelonggong. Jadi sekarang itu ada cara
bukan digonggong, tapi sapi itu dipaksa makan dengan kandungan air yang banyak. Ya. Jadi ya di dagingnya ada airnya, tapi air yang wajar. Nah itu ada metode yang baru seperti itu. Nah kalau jenengan pengen gonggongnya semok, pertama harus cari ragangan dulu. Ragangan semok itu kalau ini masalahnya pedaging ya, kalau pedaging itu berbentuk kotak, dalam bahasa medis istilahnya square. Nah, kalau betina itu bentuknya segitiga, triangle. Nah, karena berbentuk kotak, dia nanti akan bisa besar gemuk. Karena triangle dia nanti bisa melahirkan dengan gampang. Jadi istilah medisnya seperti itu. Nah, kalau untuk itu kemudian baru lihat kepakannya. Biasanya kebanyakan orang-orang yang faktornya di penggemukan, dia dikuatkan di karbohidrat, energi sama protein. Tapi kalau untuk pembibitan, full protein yang digunakan. Karbohidrat secukupnya, energi secukupnya. Terlalu banyak karbohidrat bisa nanti jangannya ke metabolisme lemak atau penumpukan beberapa sel-sel lemak. Kedua, kalau terlalu banyak energi, dia malah tidak mau berani, dia pengennya main-main terus, ibaratnya wong ora iso mbayar. Nah, makanya kita perbanyak di protein karena beberapa sel-sel reproduksi mainnya di protein. Kalau penunjang kapuran dong? Kapuran mineral? Bukan. Susu apa ambing susu? Oh, ambing susu ya. Berhubungan dengan menyusui kualitas dari anaknya. Jadi kalau jenengan pengen mana? Kalau jenengan pengen kompeni pakai bagus beda. Lagi maksudnya kan apakah ada penunjang pakan yang bisa menunjang selain genetik loh kapuran dah? Bagaimana kapuran itu bisa besar? Karena dengan kapuran besar kan otomatis anaknya itu ambingnya besar. Ambingnya besar pertama dilihat dulu dari turunan. Keturunan bagus, kedua dilihat dari vena. Nah, jangan pernah ngetos ambingnya sapi, karena biru-biru nih. Pertama ada besar dan kedua ada banyak. Kalau saya lebih cenderung atau lebih dominan lebih baik biru-birunya banyak walaupun kecil. Biru-biru itu berhubungan seperti jalan yang mengatur apa namanya transportasi. Nah, lu sapi darane akeh, sing laku udah motor. Timbangannya darane gede sing laku trontot ku akeh macete. Nah, darane cilik sing laku udah motor ki banget. Nah, itu berhubungan dengan vasodilatasinya di situ. Nah, satu lagi biasanya orang-orang itu agak dengan dia beranak pertama itu sering diseko, apa ya? Diseko apa bahasa Indonesia? Ya bila pakai alat lah. Nah, dengan bilang itu dia bisa memperbesar sel-sel dari maminya. Nah, itu teknik yang paling utama di situ. Tapi kalau untuk manipulasinya itu ada lagi. Itu nanti di sesi yang lain. Soalnya ini entah ini mas. Itu ada sedikit rahasia manipulasinya. Gitu. Terus apalagi tadi yang berhubungan dengan BCS. Oh BCS. BCS sapi betina itu 3 udah optimal. 3 udah optimal. 3 itu kayak tadi. Belumnya saya kelok, dagingnya enak. Nek 2, terus belumnya enak, dagingnya situ. Nek siji belum tok. Nek 4 itu lebih banyak dagingnya, kulitnya balungnya situ. Dan itu biasanya itu ada kemungkinan macet kalau 4. 5 jelas macet. Nah, kalau BCS sapi jantan itu 1 sampai 10. Kalau BCS sapi betina 1 sampai 5. Nah, yang paling bagus dominan apa? 3. Itu paling mahal banget. Tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus. Mungkin ada tambahan lagi? Tahun? Terima kasih. Selanjutnya dari Pak. Moga Pak Jar, proses Pak sesuai arahan. Sesuai arahan ini Pak, kita toprak dulu, kita haluskan ya kalau khusus kambing loh. Tapi kalau lembu kebetulan yang rumah loh, terus iya. Ini 10 besar ini rumah dari. Ini termasuk sudah jadi Pak, kalau sudah seperti ini sudah jadi dalam jadi ini bisa prosesnya hanya 2 minggu bisa ini. Kan wis larem suwe berarti kan nopo ini. Jadi wis jadi lah berarti kan. Jadi keluar dari
Arang berabut gitu. Arang berabut ya. Gerejen Pak, gerejen kayu. Tapi dibakar dulu enggak? Gerejen kayu, bukan? Enggak usah, langsung ya. Pasti penampilannya lebih di sini. Piye toh? Lah nek aku kon ngomong Pak Jar sing apa kadang ora nyambung iki. Yo Pak Jar ngomongnya yang keras ngono. Keras. Berabut dibakar berarti kalau berabut gerejen dibakar dulu. Gereja dibakar jadi apa? Kita aja dulu ya langsung. Langsung ya. Kalau gerejen kayu langsung. Prosesnya Bapak ini diaduk atau dicampur biar rata. Semakin rata semakin baik. Ya kalau aduk pasir. Nah, Saya si tukang ahli sapi kayak. Kita jenak ya. Dari kelompok tani Karangedi itu Bu, yang ahli sapi itu biasa. Menyesuaikan dilihat kalau memang kurang kita tambah lagi apa. Nah, mesinnya ini nyampur ya benar gitu. Nah, ada mesinnya lebih enak lagi gitu. kita tidak usah bayangin yang gede Pak. Mulai dari yang ada dulu. Ya, mulai yang ada dulu. Nanti kalau panjenengan mikirnya ono mesin, ono iki, desa dewe, wah ora jadi perusahaan. Jadi nilai bikin pabrik, bikin perusahaan itu mulai dari nol modal seadanya. Fungsi Begatol ini untuk makanan bakteri Pak. Begatol Pak. Jadi Begatol itu ukurannya Begatol itu untuk 1 ton itu 20 kilo. Betul, nak Begatol niku untuk 1 ton 20 kilo. Lagi sudah juga sudah. 1 ton limbah 20 kilo Begatol. Terus kalau jenengan pengen nanya misalkan Pak kalau katolnya kakean Nyamperin mesin loh. cuma mengurangi boros, mengurangi pengeluaran ya. Jadi itu. Bapak, kami mohon relawan lagi. Embernya diisi air dong. Mohon, jangan lebih dari setengah ya. Nah, jangan lebih dari setengah. Kalau air itu menyesuaikan Pak, bisa secukupnya. Wes kok ayu, Pak. Kemudian kapur dolomit. Kapur ini fungsinya apa? Kapur ini fungsinya nantinya sebagai penetral pH. pH ini apa? Keasaman tanah. Ini namanya kapur dolomit atau kapur pertanian. Kapur bangunan sudah berapa? Jadi nak jenengan beli sak terima sekitar 30 ya 30 sampai 40. Kapur pertanian ini. Kapurnya sama katol itu ukurannya berapa Pak? 1:1? 1 tonnya orang bodoh. Sama berarti ya? Jadi gini Bapak, untuk kapur yang tadi disampaikan Pak Dar adalah sama dengan Begatol berada. Ini adalah kondisi normal. Kalau panjenengan nanti tanahnya kok beda, maka kapur bisa ditambah. Ya terlalu asam, pH-nya terlalu bisa ditambah dulu. Ya, lebih banyak lebih bagus Pak. Lebih banyak lebih bagus Pak. Kelihatannya Pak. Kalau di kompos ini harus sesuai takaran Pak. Nanti kalau di tanah nanti disebar di tanah saja nggak apa-apa. Di bedengan gitu. Kalau memang masam dikasih langsung di tanah langsung. Untuk kompos ini mengikuti aturan saja nggak apa-apa. Pak ini nanti sampai mengaplikasikan ke pupuknya enggak?
ke apa? Ke Oppo. Unitnya. Oppo Katanya kan ada alatnya, mesinnya. Untuk mencacah, untuk melembutkan supaya lebih mudah terserap oleh tanaman. Berarti sebelum dimesinkan itu diaduk dulu seperti ini? Ya, sebetulnya kalau memang ada mesinnya, ini ditempat dulu, baru proses pengadaan seperti ini. Iya, digiling sih, bergiling, betul. Karena ini Lebih lembut. soalnya hanya anaknya namung niki. Prosesnya lebih cepat ya Pak. Kalau ada apa, silakan koi dikeringkan dan bahan-bahan lain langsung bisa dimasukkan ke Oppo sehingga nanti keluarnya sudah berupa tepung, bukan butiran. Bukan butiran. Jadi ini koinya sudah lama. Kalau dilihat ini agak empuk. Ya, nah, ini koinya lama nih. Kalau koi yang baru, ya itu keras, keras atau bau. Jadi cirinya kompos itu kalau jadi sudah tidak berbau dan kalau dilihat lembek. Nah ini Bapak air terus dikasih pengurainya. Silakan ditamatkan atau dilihat proses faktor biar cocok. Itu apa Pak? Ini molase atau tetes tebu, Bang? Tebu ini secukupnya juga. Tapi biasanya kalau anak satu nih, habis 1 liter itu. Ini sebotol apa tuh pakai? Ini kita apa nih? Sepantasnya. Secukupnya. Tebu sama empat. Gantinya empat itu. Ini kan fungsinya untuk makanan ini, untuk menghidupkan. Jadi seperti empat ini sebetulnya bakteri tidur lah, bakteri tidur. Kalau kita tidak pakai molase dia tidak akan aktif. Aktifnya memang harus pakai molase atau gula. Kalau gula pasir dulu itu saya 1 ton itu 1 kilo. Ini saya gunakan punya saya Pak. Itu aktivator Pak gantinya. Mbak Jeng, ngomong-ngomong dong, itu kalau jual berapa ya? Atau harga persahabatan mungkin gratis atau gimana? Kalau yang di sini, kalau yang di sini nanti tidak apa-apa, tapi paling Jadi Bapak, untuk pengurai biar cepat bakterinya, kalau dari produknya Pak Dar tidak beli, cuma jenengan ganti botol dan ongkos madai 10.000. Jadi ya, sekali lagi tidak beli, enak dong. Iya dong. 1 liter ongkosnya. Tinggal hitung botolnya. Enggak, kalau itu kalau pakai 1 sama itu free. Ya, Ya, kalau jadi ganti kalungnya saja. iya. Nah, yo cuma ganti sing nyiduki iki Pak. Sing nyiduki intil poinnya. Karena apa ceritanya barang najis tidak boleh dijual. Karena itu najis. Nah, cuma proses gantinya tenaga aja. Wong kuwi ra nasi sak salat, wong kuwi sawah ora nasi. Ceritanya begitu. Kalau tidak ada cukup yuk gini aja. Bapak bisa disawurkan gigi, bisa ada kucunya, tapi kucunya tadi kemarin kayaknya pergi. Jadi kita lupa pulang. Kita seadanya. Lupa pulang. Orang rukanya kundangan kok. Jadi ini kan bayarnya tadi 5 ton. Empatnya ya molasenya empatnya 1 botol. Benar gembar ya rata ya. Gembar nanti juga dia kan enak buat tangki Pak. Bisa lembut dan kawin. Enak garing bayar. Enak garing bayar. Inilah metal-metal bos. Tapi jadikan hari ini awal untuk menjadi bos. Siap. Siap tuh Pak. Berarti kalau udah pakai arang pakai grajen, anu nggak usah dibakar grajennya. Grajen kayu itu loh. kalau untuk apa untuk pakaian dipakai sendiri tidak apa-apa, tapi kalau untuk dijual kemasannya kurang cantik. Kurang madul ke. Orang ireng kali rupane kan ngoten to. Biasa bakul ya benar. Nah, saya ini Soalnya grejene kata anak gini kula grejen kata. cocok zamannya glowing Pak. Nggih, grejen kayu niki gini kula mebel soalnya di rumah ada. Serekel. Kalau di genggam gini bisa pecah benar kira-kira gede. Oh, iya.
Ya nak di mesin gede so lembut tapi Pak ya. Digiling, nak digiling macamnya. Ono ya kopi aja. Tapi saya ada no Pak, kadang sudah ada mesin, tapi setelah itu dianggurkan. Ora tak nggur aku. Yang di grup baju ya. Ora mesine gawe ngene iki dikerabuk jagung paling. Kalau ada molosnya paling kepake Pak. Ora usah didol sik, kanggo contohan Contoh sik ya. Gratis ke, bagi-bagi ke petani. Ngono, Pak. Mereka wonten Pak Darmo dibagi petani-petani pun sekarang nih. Percontohan niki. Lho. Enggak, saya pengen tanya, pernah bikin gawuk-gawuk? Tuntuman? Ya, gabuk ya. Silakan pegang. Ini adalah sebagai perasaan kalau Anda mencampur antara cairan itu yang sudah ditampur. Gabuk ya. Seperti bikin gawuk-gawuk. Ojo semangat Pak, nggak terlalu semangat. Selat. Kalau nanti ternak ini ada mesin UFO-nya ya, kayaknya. Untuk bikin ini tuh Bu. Oke. Oh ya, pasif. Besok. Ini mesin UFO. Kalau Oh, kalau mau digiling. Oh, giling. Siap, siap. ngaduk molam sih Mas. Keringkan dulu diler. Ayo ngajulke to. Ya terus digiling ngono. Tapi gilingnya nak ikut campur kata iki ya. Ya dikeringkan dulu digiling. Baru diproses. Karena nganu prongkol-prongkolan. Jadi, kenapa Pak? Belum diolah. Karena ini kan diolah. 2 minggu. Kalau koinnya sudah jadi kan ya tadi kan 2 minggu. Cacakannya ya. Demikian pelatihan kita kali ini, semoga memberi manfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Larit.